Shalom, selamat siang kepada seluruh mahasiswa Unhas jurusan hukum yang ikut belajar pada pendidikan agama Kristen Protestan yang diajarkan oleh Pendeta Simon Samprandan. Hari ini kita mengadakan pertemuan yang ke-9 tentang hukum. Kita bersyukur bahwa pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8 telah kita lewati, dan pertemuan ke-8 yang lalu kemarin kita telah mengikuti ujian MIT. Kepada seluruh mahasiswa yang telah mengikuti ujian MIT, terima kasih banyak, dan hasil ujiannya Bapak masih sementara periksa. Kiranya semua berhasil dengan baik. Sekarang kita akan masuk kepada pelajaran yang pertemuan yang ke-9 tentang hukum yang kita akan pelajari. Untuk belajar tentang hukum, mari kita berdoa. Pada hari ini, tanggal 16 April 2021, kami kembali dalam kelas pendidikan agama Kristen untuk belajar tentang kebenaran firman Allah dalam bentuk hukum. Penyertaan Tuhan menyertai hamba, menyertai seluruh mahasiswa, sehingga apa yang kami pelajari kami dapat pahami dan bisa menjadi pelaku-pelaku hukum, baik hukum negara maupun hukum Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh mahasiswa. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik mahasiswa, hari ini sekali lagi saya katakan, kita sudah ada pada pertemuan yang ke-9 tentang kajian yang keempat mengenai hukum yang kita akan pelajari. Mahasiswa Kristen belajar tentang hukum dengan maksud supaya mereka memiliki pemikiran yang komprehensif mengenai peranan orang Kristen dalam rangka penegakan hukum yang adil dan benar dalam hidup berbangsa dan bernegara, bermasyarakat di Indonesia yang kita cintai ini. Karena itu sub kajian yang akan dikaji dalam pembelajaran hukum ialah: 1. Pengertian hukum dan jenis-jenis hukum. 2. Hukum dan masyarakat. 3. Pandangan Kristen mengenai hukum. 4. Hukum dan ideologi, demokrasi, HAM dan keterbukaan. Dengan kajian ini, maka diharapkan bahwa mahasiswa Kristen Protestan akan memiliki indikator hasil belajar yang komprehensif, memahami peranannya dalam rangka penegakan hukum di negara kita yang kita cintai ini. Semua mahasiswa harus sadar bahwa
negara kita ini adalah negara hukum. Itu yang tidak boleh dilupakan oleh semua mahasiswa. A. Pengertian hukum. Pada dasarnya hukum adalah perlindungan kepentingan manusia. Perlindungan ini berbentuk kaidah atau norma. Setiap manusia mempunyai kepentingan baik yang bersifat individu maupun yang bersifat kolektif. Kepentingan manusia itu berupa harta kekayaan, keluarga, nama baik, dan golongan. Keanekaragaman jenis kepentingan yang ada pada setiap manusia terkadang dapat menimbulkan masalah atau pertentangan yang dapat merugikan orang lain, sehingga kepentingan selalu terancam bahaya. Jadi hukum sangat menolong kita masyarakat Indonesia untuk melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga kita, melindungi milik kita, melindungi harta kita, melindungi orang yang ada pada badan kita dari serangan dari luar. Situlah yang disebut hukum sebagai pelindung yang melindungi kita sehingga tidak dibahayakan oleh orang lain. Bahaya yang sering mengancam dari manusia yang lain, misalnya pencuri, penculikan, perampasan, persinahan, perkosaan, pencurian, dan lain-lain. Inilah yang merupakan ancaman dalam kehidupan kita sebagai masyarakat. Karena itu hukum sangat penting untuk melindungi kita. Karena itu kita semua memerlukan hukum sebagai perlindungan yang berbentuk kaidah atau norma-norma supaya hidup lebih aman dan tentram. Perlindungan kepentingan itu tercapai melalui suatu peraturan hidup atau kaidah disertai dengan sanksi yang bersifat mengikat dan memaksa. Jadi hukum tanpa ada saksi tidak ada gunanya. Karena itu memang penting hukum ada bersifat memaksa dan mengikat. Kita sebagai masyarakat tetap harus menerima hukum. Inilah hakikat hukum. Bangsa yang mengikat dan hukum yang mengikat dan memaksa disebut hakikat hukum, dan dapat dikatakan kebenaran konsensus. Ya, kebenaran konsensus adalah kebenaran yang disepakati bersama. Siapa melanggar berarti melanggar hukum kerja sama yang sekarang disebut MOU. Adik-adik mahasiswa,
harus pahami dan harus mengetahui bahwa di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beragama, ada 3 kebenaran yang harus diperhatikan menjadi milik kita supaya kita dapat dikatakan benar. Kebenaran yang pertama namanya kebenaran akademika. Kebenaran akademika artinya kebenaran yang berlaku sekarang sesuai dengan disiplin ilmu, sesuai dengan pengetahuan, tapi tidak berlaku terus-menerus. Dia hanya berlaku sesuai zamannya. Contohnya sekarang, waktu kami masih muda seperti kalian, membina hubungan dengan teman, seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang istilah sekarang berpacaran. Yang dipakai orang pada masa kami masih muda itu adalah surat menyurat. Tapi sekarang saya rasa mungkin ada orang pakai surat menyurat, tapi sudah tidak terlalu itu yang dipakai. Tapi yang dipakai adalah telepon. Kita telepon dia, kita SMS dia, kita bicara dengan dia. Itu termasuk adalah kemajuan akibat dana akademika, perkembangan pengetahuan berlaku. Sehingga pengetahuan yang dulu itu tidak bisa dikatakan, oh dulu begini, kenapa sekarang berubah? Itulah keadaan yang ada sekarang. Nah itu siapa yang tetap bertahan dengan pikiran lama? Misalnya seperti di gereja. Oh dulu gereja tidak pakai mic kalau berkhotbah atau beribadah. Sekarang pakai mic. Itu berarti ada perubahan. Itu orang seperti itu tidak mau berkembang. Itu yang disebut kebenaran akademika, kebenaran ilmu pengetahuan. Kebenaran yang kedua adalah kebenaran konsensus. Kebenaran konsensus adalah kebenaran yang disepakati bersama. Sesuatu yang kita buat, kita kerjasama dan sepakati, siapa melanggar kesepakatan itu salah. Termasuk disebut kebenaran konsensus, yaitu hukum, undang-undang, peraturan, keputusan-keputusan rapat, itu tergolong dalam kebenaran konsensus. Dan itu tidak boleh dilanggar. Siapa melanggar kebenaran konsensus, ia salah. Yang melanggar hukum. Kebenaran yang ketiga adalah kebenaran karena iman. Sesuai dengan ajaran agama. Kebenaran yang ketiga adalah kebenaran iman sesuai dengan kebenaran kitab suci yang kita percaya masing-masing, disebut kebenaran iman. Dan kebenaran ini tidak berubah, tetap untuk selama-lamanya dan berlaku kepada semua orang. Kalau ada orang yang berani mengubah kebenaran iman, itu sesat, itu rusak, karena itu tidak bisa berubah. Kalau kita memiliki iman, semua orang memiliki iman sesuai dengan agamanya. Nah, kita sebagai orang Kristen memiliki iman yang
mengimani firman Allah, mengimani Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu kebenaran tidak bisa diubah. Tidak bisa ada orang lain katakan, saya tidak mau lagi percaya Tuhan Yesus, saya mau percaya batu lagi. Itu sesat. Atau saya mau percaya binatang-binatang lagi, tidak mau percaya Yesus. Itu sesat. Karena memang ditetapkan bahwa yang benar adalah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan. Itulah hukum yang patut diperhatikan oleh setiap orang. Kita pindah ke poin yang kedua, yaitu bagian B. Jenis-jenis hukum. Secara garis besarnya, hukum di negara Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik, hukum yang mengatur hubungan warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum. Dan hukum publik ini dibagi atas beberapa jenis. Hukum lagi yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana. Hukum privat atau hukum perdata, hukum himpunan kaidah-kaidah yang pada asasnya mengatur tentang hubungan antara orang yang satu kepada yang lain, terutama yang ada yang ada kaitannya dengan perseorangan individu. Hukum ini terdiri dari beberapa hukum, antara lain: 1. Hukum perseorangan, dalam kurung hukum pribadi atau keluarga. Kedua, ada hukum kekeluargaan. Ketiga, ada hukum kebendaan atau hukum warisan. Keempat, ada hukum pembuktian dan kadaluarsa. Itulah hukum-hukum yang ada. Hukum dan bagian ketiga, hukum dan masyarakat. Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45 mengungkapkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Jadi mahasiswa tidak boleh lupakan ini. Di mana kita mengetahui bahwa negara kita ini adalah negara hukum berdasarkan Undang-Undang pasal 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Menunjukkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang menghargai hukum. Menghargai hukum menunjukkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang menghargai hukum. Hukum dijadikan dasar segala kebijaksanaan dan pelaksanaan pemerintahan berbangsa, bernegara. Bahkan hukum juga menunjukkan tingginya asas keadilan. Itu dia. Jadi itulah hukum dan masyarakat. Setiap warga negara yang setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum menurut Undang-Undang 45 pasal 27 ayat 1. Ini juga tidak boleh saudara lupa
bahwa kita semua sama, bangsa hitam, putih, merah. Kalau dia orang Indonesia, sama di mata hukum. Tidak ada orang lebih. Yang melanggar hukum itu yang salah. Karena itu siapa yang menegakkan hukum, dia dilindungi oleh hukum. Itu pun menunjukkan bahwa masyarakat warga negara mempunyai hak yang sama, kewajiban yang sama dalam hukum dan dalam pemerintahan. Pada dasarnya masyarakat ingin berbuat bebas-bebasnya, tetapi kebebasan kita terikat oleh kewajiban menghormati orang lain, dan hukum dibuat untuk mengatur hal tersebut, dan kebebasan inilah maka hukum itu hadir dalam kehidupan masyarakat. Jadi tidak ada manusia yang bebas sebebas-bebasnya. Kita semua dibatasi oleh hukum, oleh hak orang lain. Itu yang membatasi kita. Sehingga kita bilang, saya berhak semua. Nggak bisa. Orang di sebelah juga punya hak. Sama. Ya. Sehingga itu sebabnya hukum sangat penting untuk diperhatikan dalam kehidupan kita. Pada dasarnya masyarakat ingin berbuat sebebas-bebasnya, tapi kebebasan kita terikat oleh kewajiban menghormati orang lain. Kewajiban kita menghormati orang lain. Dan hukum dibuat untuk mengatur hal tersebut, dan kebenaran inilah maka hukum itu hadir dalam kehidupan masyarakat. Secara sosiologis, hukum perlu memperhatikan fakta sosial dalam pekerjaan atau tugasnya. Ia harus diserat dalam hukum yang kelak akan sarankan penerapannya. Secara sosiologis, hukum perlu memperhatikan faktor sosial dalam pekerjaan atau tugas. Ia harus diserap dalam hukum yang kelak akan sasaran penerapan. Salah satu hal yang diharapkan dari masyarakat modern minta maaf. Secara sosiologis, hukum perlu memperhatikan faktor sosial dalam pekerjaan atau tugasnya. Ia harus diserap dalam hukum yang kelak akan sasarannya penerapan. Salah satu hal yang diharapkan dari masyarakat modern sekarang ini ialah kesadaran yang tinggi untuk menggunakan hukum secara adil dan benar, supaya terjadi masyarakat adil, makmur, dan sejahtera dalam kehidupan bersama dan berbangsa berdampingan dengan sesama.
Sekali lagi dinyatakan bahwa salah satu yang diharapkan dari masyarakat modern sekarang ini adalah kesadaran yang tinggi untuk menggunakan hukum secara adil, benar, supaya terjadi masyarakat adil, makmur, sejahtera dalam hidup bersama dan berdampingan dengan sesamanya. Bagian keempat, bagian D, pandangan Kristen tentang hukum. Orang Kristen meyakini bahwa Tuhan Allah pencipta kita adalah pusat dan sumber hukum dan sumber segala yang baik. Bahkan dialah hakim terakhir memutuskan benar atau salah pada suatu manusia selesai diciptakan di Taman Eden, dan Tuhan memberikan hukum untuk ditaati. Tetapi manusia melanggar hukum atau perintah Tuhan, maka lahirlah dosa. Menurut firman Tuhan, dosa adalah pelanggaran perintah Tuhan atau hukum. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 4. Sebab itu kewajiban semua manusia ada di dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14 yang katakan, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Kewajiban kita semua manusia ada dua menurut Pengkhotbah, yakni satu, takut akan Allah. Takut akan Allah berarti kita harus penuh hormat kepada Allah, setia memuliakan Allah, setia melayani Tuhan, sehingga mengerjakan pekerjaannya dan tetap setia beribadah kepadanya. Perhatikan Keluaran 23 ayat 25-26, Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Kedua, berpegang pada perintah Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat 21 sampai 23 dan Wahyu 14 ayat 2, 12 dan 13. Perintah Tuhan yang harus kita pegang dan lakukan ialah satu, amanat atau perintah Tuhan. Amanat di Taman Eden, tidak boleh makan dari buah pohon yang ada di tengah taman, tapi manusia mendapat pengaruh dari iblis sehingga manusia tertarik melanggar hukum yang telah ditetapkan Allah. Akibat dari pelanggaran hukum yang pertama itu, maka manusia memiliki hati yang menjauh dari Tuhan Allah penciptanya, dan manusia akan mengalami kematian dan hukuman yang kekal dari Allah. Kedua, amanat agung Yesus Kristus. Amanat ini menjadi tanggung jawab semua orang Kristen untuk ditaati, dilakukan, bahwa kita harus semua orang menjadi murid Yesus. Baptisan, amanat agung Yesus Kristus. Amanat ini menjadi tanggung jawab semua orang Kristen untuk ditaati, dilakukan, bahwa kita harus menjadikan semua orang menjadi murid Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak,
dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan firman-Ku. Matius 28 ayat 19 sampai dan 20. Itulah perintah Tuhan Yesus yang kita istilahkan amanat agung. Puji Tuhan. Yang ketiga, hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan kepada manusia sebagai penuntun untuk umat Tuhan sampai janji Allah digenapi, yakni Yesus Kristus yang akan menjadi juru selamat umatnya dan dari dosa. Hukum Taurat juga merupakan cermin untuk mengenal dosa. Dasar hukum Taurat bukan iman, melainkan siapa melakukannya akan hidup karena Taurat. Tidak ada seorang pun dibenarkan karena hukum Taurat, melainkan justru mereka berada di bawah kutuk hukum Taurat. Karena ada tertulis, terkutuklah orang tidak setia melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan supaya mereka dapat mentaati hukum Taurat, tetapi manusia tetap tidak bisa mentaati. Akhirnya firman Allah katakan, manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Dan semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah hukum Taurat. Galatia pasal 3 ayat 9 sampai 14. Keempat, hukum kasih. Hukum kasih adalah penggenapan janji Allah bahwa umat Tuhan tidak akan hidup lagi di bawah hukum Taurat, tetapi umat Tuhan akan hidup oleh iman kepada Yesus Kristus karena mereka percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. David Raja kita dan Immanuel kita, dan yakin bahwa Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat. Sekarang disebut anak-anak Allah karena menerima Yesus Kristus. Sekarang umat Tuhan hidup di dalam zaman anugerah. Artinya kita sekarang ini sebagai orang Kristen berada di dalam zaman anugerah, di mana kasih Allah menyempurnakan manusia yang berdosa dengan menghapus dosa dan menyucikan dari segala kejahatan, dan menganugerahkan benih ilahi sehingga manusia menerima Yesus dan mampu hidup di dalam hukum kasih. Puji Tuhan. Jadi kita sekarang ini hidup di dalam hukum kasih, saling mengasihi satu sama yang lain, dan kemudian sebagai orang yang mengasihi Tuhan akan dikasihi oleh Tuhan, dan dia akan mengasihi pekerjaan Tuhan. Benih ilahi ialah Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran Allah. Kasih inilah menurut Tuhan Yesus ada dua dimensi. Matius pasal 22 ayat 31 sampai 40. Kasih
memiliki dua dimensi. Dimensi pertama yaitu kasih yang berdimensi vertikal, kasih kepada Allah, kasih yang tegak lurus. Jadi kasih itulah kasih. Kedua, kasih yang berdimensi horizontal. Kasih yang berdimensi horizontal adalah kasih kepada sesama kita manusia. Kita mengasihi seorang karena kasih Kristus. Menurut Tuhan Yesus merupakan suatu perintah baru karena didasarkan pada Kristus, yaitu kasih yang rela mengampuni kesalahan orang lain. Jadi itulah dia. Kita ada di dalam kasih karunia Allah, anugerah Allah, dalam arti dalam kehidupan kita, saudara anak-anak sekalian, harus sadari bahwa di dalam diri manusia itu ada 4 kasih. Ada 4 kasih. Perlu saudara ingat itu. Ada 4 kasih dalam diri setiap manusia. Kasih pertama namanya kasih Allah, kasih Kristus. Kasih Allah atau kasih Kristus adalah kasih rela mengampuni orang lain, rela memaafkan orang lain, rela korban untuk orang lain. Itu disebut kasih Allah tanpa dibalas. Kedua, kasih persaudaraan. Kita bersaudara, saudara kandung, saudara sepupu, saudara tetangga dan sebagainya. Kita bersaudara, maka terjalin kasih persaudaraan. Ketiga, kasih kekeluargaan. Kasih kekeluargaan hampir sama. Kita menganggap orang itu keluarga kita, padahal bukan. Itulah kasih. Dan kasih yang keempat namanya kasih eros. Kasih eros itu kasih hanya 2. Seorang suami dan seorang istri. Tidak boleh 3 orang, tidak, hanya 2. Itu disebut kasih eros. Kasih cinta suami istri. Itu ada di dalam diri manusia. Waktu manusia jatuh dalam dosa, kasih Allah, kasih Kristus hilang. Dan tidak bisa manusia saling memaafkan. Manusia saling membenci satu sama lain. Jadi itulah kasih. Adik-adik sekalian, itulah perintah Tuhan, hukum yang harus dipegang oleh setiap orang. Ya, yang perintah itu tadi saya katakan, perintah pertama, perintah Tuhan di Taman Eden. Dan perintah yang kedua ialah amanat agung Yesus Kristus. Perintah yang ketiga adalah hukum Taurat. Kemudian perintah yang keempat adalah hukum kasih. Yang sekarang ini kita ada dalam hukum kasih untuk bisa saling mengampuni, saling menerima, saling menghormati, saling mengasihi. Sebagai tanda bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Kita pindah ke poin yang berikut, yaitu hukum, ideologi, dan demokrasi. Ideologi tidak dapat menggantikan keyakinan kita kepada Tuhan, tetapi dia hanya membantu wadah di mana orang-orang dari segala aliran dapat bekerja sama.
tiap golongan dalam suasananya yang berbeda, bebas atau merdeka, disebut demokrasi, sehingga dapat memberikan pertimbangan, dapat memberikan partisipasi dan kontribusi bagi pembangunan wadah negara. Kehidupan demokrasi atau kedaulatan rakyat yang mengharuskan adanya parlemen, pemerintahan, atau dewan perwakilan rakyat yang benar-benar mendapat legitimasi dari rakyat melalui mekanisme pikiran yang terbatas, perasaan sendiri, kehendak sendiri, disebut hak asasi. Karena itu kita semua manusia harus saling menghormati dan menghargai hak asasi seseorang, supaya mereka juga menghargai hak asasi kita. Ingat sekali lagi, menghormati hak asasi manusia atau HAM adalah dalam diri manusia, karena manusia diciptakan serupa dengan Allah. Oke, ini harus diingat. Tapi seorang yang tidak menyadari bahwa ia adalah orang yang diciptakan serupa dengan Allah, tidak menghargai orang lain. Tapi semua mahasiswa harus sadari bahwa HAM ada di dalam diri manusia, karena manusia diciptakan serupa dengan Allah, dalam arti bahwa Allah menciptakan manusia menjadi satu pribadi. Satu pribadi karena manusia memiliki pikiran sendiri, manusia memiliki perasaan sendiri, kehendak sendiri yang disebut hak asasi manusia. Karena itu semua manusia harus saling menghormati dan menghargai hak asasi seseorang, supaya mereka juga menghargai hak asasi kita. Hak asasi seseorang dibatasi oleh hak orang lain. Itu yang sangat penting di dalam hidup kita sebagai anak-anak Allah. Kesimpulan, sekarang kita sudah tahu bahwa hukum itu adalah perlindungan kepentingan manusia. Oke. Hukum adalah perlindungan kepentingan manusia. Dan kepentingan manusia itu akan dilindungi oleh hukum dengan bentuk kaidah atau norma. Adik-adik mahasiswa, bayangkan kalau tidak ada hukum, kira-kira apa yang akan terjadi? Tidak ada hukum yang mengatur jalan raya. Bagaimana akan terjadi di jalan raya? Baku tabrak orang, baku pukul orang dan sebagainya. Kalau tidak ada aturan yang bisa mengatur, hukumnya bisa mengatur kehadiran mahasiswa di kampus, apa akan jadinya? Berat. Karena itu memang perlindungan, hukum adalah perlindungan. Dan kepentingan manusia itu akan dilindungi oleh hukum dengan bentuk kaidah atau norma. Dasar hukum yang merupakan ukuran pokok dalam mempertimbangkan hukum pertama diberikan oleh Allah
kepada manusia di Taman Eden. Itu dia. Dasar pertama, hukum pertama diberikan di Taman Eden. Dan dari situlah hukum berkembang. Semua orang setuju bahwa Alkitab adalah nenek moyang hukum. Dan Allah adalah pemegang hukum yang tertinggi. Keputusan terakhir adalah di dalam tangan Allah. Allah manusia boleh memegang pintar dalam masalah hukum, tetapi tidak dapat seperti Allah. Hukum yang dilakukan oleh manusia dan melanggar perintah Tuhan, manusia tidak dapat berbuat apa-apa. Atau manusia tidak bisa melawan Tuhan karena hak Tuhan. Itulah batas hukum. Hukum pertama diberikan oleh Allah kepada manusia di Taman Eden, tapi manusia tidak sanggup mentaati hukum itu. Maka akibatnya sampai saat ini manusia tetap menjadi pelanggar hukum. Ingat, akibat daripada pelanggaran hukum di Taman Eden sampai saat ini kepada manusia, apa akibatnya? Manusia tetap menjadi pelanggar hukum dan hidup di dalam kesalahan. Di mana terdapat perkumpulan manusia yang tidak memiliki hukum, berarti orang itu adalah pemberontak. Sekali lagi, di mana terdapat perkumpulan manusia tapi tidak ada hukumnya, jelas di dalam itu manusia jadi pemberontak. Menurut firman Allah, Allah telah memberikan 3 kali hukum kepada manusia, yakni hukum amanat di Taman Eden, hukum Taurat, dan hukum kasih. Dari ketiga hukum ini telah dianugerahkan kepada manusia, tetapi manusia tetap tidak taat. Dan syukur puji Tuhan, sekarang manusia berada di dalam hukum yang disebut hukum saman anugerah atau berada dalam hukum kasih. Hukum di bawah hukum Taurat yang berarti bahwa kalau ada orang yang salah diberikan kesempatan bertobat, memperbaiki kelakuannya. Minta maaf, saya ulang. Kayaknya ada salah sedikit. Hukum Taurat, kalau seseorang melakukan kesalahan, tetap salah. Sehingga efeknya adalah hukum Taurat gigi ganti gigi. Tidak ada pengampunan. Karena itu dengan kedatangan Kristus ke dalam dunia ini membawa kasih yang disebut kasih anugerah, kasih Allah yang memberi kesempatan kepada setiap orang yang bersalah, sadari dosanya, sadari kesalahannya, dan bertobat kembali kepada Allah. Itulah yang disebut hukum kasih. Kasih Allah ada di dalam dirinya. Sehingga
kita yang ada sekarang yang hidup melakukan kesalahan dan sadar dan bertobat dan diampuni, diselamatkan kembali. Karena memang prinsipnya bahwa Allah tidak menginginkan kebinasaan manusia karena dosa. Allah menginginkan supaya manusia yang berdosa bertobat dan diampuni dan diselamatkan. Boleh saudara lihat di dalam kedua Petrus pasal 3 ayat 9. Di situ jelas Allah tidak menginginkan kebinasaan manusia, tapi Ia menginginkan supaya manusia bertobat dan diselamatkan. Itulah kasih Tuhan dan itulah hukum. Jadi kita sekarang berada pada zaman anugerah atau berada pada zaman hukum kasih dan bukan di bawah hukum Taurat, yang berarti bahwa kalau ada orang bersalah diberikan kesempatan bertobat dan memperbaiki kelakuannya. Kajian ini, kajian yang kelima tentang minta maaf. Sesudah kajian ini kita akan masuk ke dalam kajian yang kelima tentang kajian yang kelima tentang kerukunan dan kajian keenam tentang moral. Puji Tuhan. Kita pindah kepada kerukunan. Kerukunan akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan ke-9. Untuk pertemuan ke-10, untuk pertemuan ke-9 hari ini Bapak kira cukup di sini mengenai persoalan hukum, dengan harapan saya bahwa seluruh mahasiswa mengerti tentang hukum dan dapat menjadi pelaku hukum, baik hukum negara, hukum Tuhan, dan sebagainya. Perhatikan dan lakukan sesuai rencana Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami hari ini telah belajar sedikit dari firman Allah, khususnya masalah hukum sebagai perlindungan hak asasi kami. Tuhan berkati seluruh mahasiswa sehingga sadar hukum dan melakukannya, baik untuk memuliakan Tuhan maupun dalam menghadapi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Kami telah belajar, Tuhan Yesus memberkati. Amin.